Aku tidak diusir dengan teriakan. Aku diusir dengan senyuman. Mereka bilang itu demi kebaikanku. Mereka bilang aku harus belajar mandiri. Mereka bilang rumah itu bukan tempat untuk orang yang tidak berkontribusi. Tapi malam itu, aku tahu satu hal. Aku bukan kehilangan rumah. Aku sedang dibuang. Dan bertahun-tahun kemudian, aku kembali. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai pemilik sah. Halo semuanya, selamat datang di channel ini, tempat di mana luka, pengkhianatan, dan penghinaan tidak hanya diceritakan, tapi dibalik menjadi kekuatan. Di sini, kita belajar bahwa ketika dunia membuangmu, itu bukan akhir, itu awal pembuktian. Jika kamu percaya setiap orang berhak bangkit, dukung channel ini dengan like dan subscribe. Tulis di kolom komentar kamu menonton dari daerah mana. Aku ingin tahu keluarga kita tersebar di mana saja. Dan ingat, channel ini update setiap hari jam 11. Jadi jangan sampai ketinggalan cerita berikutnya. Rumah itu dulu terasa hangat. Setelah ayah meninggal, suasananya berubah. Bukan karena dindingnya retak, tapi karena cara orang-orang di dalamnya mulai berbicara. Malam itu hujan turun pelan. Aku duduk di ruang tamu, masih memakai kemeja hitam bekas pemakaman beberapa hari lalu. Ibu duduk di sofa, diam. Pamanku berdiri dekat jendela, menatap keluar seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. "Arga?" Suara ibu lembut, terlalu lembut. "Iya, Bu? Amu sudah dewasa sekarang." Aku mengangguk pelan. "Aku bisa cari kerja sambil kuliah, Bu. Aku nggak akan jadi beban." Pamanku berbalik, senyumnya tipis. "Justru itu yang mau kita bicarakan." Nada suaranya tenang, rasional, seolah semuanya logis. "Kondisi keluarga kita sulit." Lanjutnya, "Utang usaha ayahmu tidak sedikit." "Aku tahu." Jawabku pelan. "Aku siap bantu." Pamanku tertawa kecil. "Dengan apa, Ga?" Kalimat itu terdengar ringan, tapi menghina. "Aku bisa kerja apa saja." "Kerja apa saja?" Ia menghela napas. "Kamu belum lulus kuliah, pengalaman 0, tabungan 0. Realistis saja." Ibu menunduk. Tidak membelaku. "Rumah ini mungkin akan dialihkan sementara," kata pamanku lagi, "supaya utang bisa diselesaikan." "Dialihkan ke siapa?" tanyaku. Ia tidak langsung menjawab, hanya tersenyum. "Aku yang akan urus, untuk sementara." "Untuk sementara." Aku menatap ibu. "Bu?" Ibu menarik napas panjang. "Ini demi kebaikan kita semua." "Termasuk aku?" tanyaku pelan. Hening. Pamanku melangkah mendekat. "Arga, kamu harus belajar mandiri. Rumah ini sedang tidak stabil. Terlalu banyak beban." "Beban?" Dadaku terasa sesak. "Masa laki-laki," lanjutnya lembut. "Masa depanmu panjang. Jangan bergantung pada rumah yang sedang tenggelam." "Tapi ini rumah ayah. Dan ayahmu sudah tidak ada." Potongnya cepat. Kalimat itu seperti pintu yang dibanting. Beberapa hari kemudian, koperku sudah ada di depan pintu. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada teriakan. Ibu hanya berkata pelan, "Kamu bisa tinggal sementara di kos dekat kampus. Kami akan bantu sedikit." "Sedikit?" Pamanku berdiri di belakangnya. "Kami tidak mengusirmu," katanya tenang. "Kami hanya ingin kamu belajar berdiri sendiri." Aku menatapnya lama. "Kalau aku menolak?" Ia tersenyum. "Kamu tidak punya posisi untuk menolak." Kalimat itu menghantam lebih keras dari tamparan. Aku memegang gagang koper. "Jadi aku harus pergi karena aku tidak punya apa-apa." Pamanku mendekat sedikit. Suaranya hampir seperti bisikan. "Bukan karena kamu tidak punya apa-apa, tapi karena kamu tidak memberi apa-apa." Manipulatif, rapi, tanpa emosi. Ibu akhirnya berkata, "Pergilah dulu, Ga. Ini hanya sementara." Sementara. Aku melangkah keluar. Pintu tertutup pelan di belakangku. Tidak ada suara keras. Tidak ada drama.
Justru itu yang membuatnya lebih menyakitkan. Aku berdiri di teras, menatap rumah yang dulu penuh tawa ayah. Aku tidak diusir dengan amarah. Aku diusir dengan alasan. Dan alasan selalu terdengar benar. Sampai kamu sadar bahwa kamu baru saja dibuang dengan cara paling halus. Malam itu, di bawah hujan ringan, aku berjanji dalam hati. Jika suatu hari aku kembali ke rumah ini, bukan sebagai anak yang meminta tempat, tapi sebagai orang yang tidak bisa lagi disingkirkan. 2 minggu setelah aku pergi, aku masih mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini memang sementara. Kos kecilku sempit, dindingnya lembab. Setiap malam, aku menatap plafon dan mengulang kata-kata pamanku. Belajar mandiri, demi kebaikan, sementara. Sampai suatu sore, seorang tetangga lama mengirim pesan. "Gak, rumah kamu kok lagi direnovasi besar-besaran ya?" Renovasi? Aku membeku. Beberapa hari kemudian, aku berdiri di depan pagar rumah itu. Catnya baru, gerbangnya diganti. Terlihat lebih megah. Seolah-olah tidak pernah ada krisis. Ibu keluar ketika melihatku dari CCTV. "Ngapain kamu kesini?" Suaranya bukan marah, tapi asing. "Aku cuma mau ambil dokumen ayah, beberapa berkas penting." "Semua sudah dibereskan," jawabnya cepat. "Dibereskan bagaimana?" Sebelum ibu menjawab, pamanku keluar dari dalam rumah. "Arga," katanya dengan senyum profesional, bukan senyum keluarga. "Kamu seharusnya telepon dulu. Aku cuma mau lihat rumah." "Rumah?" Ia menekankan kata itu. "Rumah ini sekarang sedang dalam proses restrukturisasi." "Maksudnya?" Ia mengeluarkan map tipis dari meja dekat pintu. "Untuk melunasi hutang ayahmu, aku mengambil alih sertifikat sementara." "Sementara," ulangku pelan. "Iya, demi menyelamatkan semuanya." Aku menatap halaman yang dulu menjadi tempat ayahku mengajariku bersepeda. Kenapa aku tidak pernah diajak bicara soal ini? Pamanku senyum profesional. "Kamu masih emosional waktu itu. Kita tidak ingin membebanimu. Jadi lebih baik aku dibuang." Ibu akhirnya berbicara. "Jangan pakai kata itu, Gak." "Lalu apa namanya?" Pamanku menghela nafas. "Arga, kamu harus paham. Dalam situasi sulit, yang dipertahankan adalah aset produktif." Dadaku terasa panas. Dan aku bukan aset. Ia menatapku lurus. "Kamu belum menghasilkan." Kalimat itu seperti vonis. Aku melangkah masuk beberapa langkah. "Ini rumah ayah. Aku ahli warisnya." Pamanku tertawa pelan. "Secara hukum iya, tapi secara praktik, siapa yang melunasi hutangnya?" "Hutang itu belum jatuh tempo 5 tahun, kataku pelan. Wajahnya berubah sepersekian detik. "Kamu baca perjanjiannya?" tanyanya. "Ayah pernah menunjukkannya padaku." Hening. Ibu terlihat gelisah. "Gak, jangan bikin ribut." "Aku tidak bikin ribut. Aku cuma ingin tahu, kenapa renovasi dilakukan kalau kondisinya sulit." Pamanku merapikan kancing jasnya. "Karena rumah ini akan dijual dengan nilai lebih tinggi. Itu strategi." "Dijual?" Suaraku melemah. "Iya, dan hasilnya akan kita kelola." "Kita?" Ia tersenyum. "Kelola untuk masa depan keluarga. Termasuk aku." Ia menatapku lama. "Kalau kamu bisa membuktikan kamu layak." Lagi, syarat. Aku akhirnya sadar sesuatu. Ini bukan tentang hutang, bukan tentang krisis. Ini tentang kontrol. Aku adalah variabel yang mengganggu rencana mereka. Sebelum aku pergi, aku bertanya pelan. "Kalau ayah masih hidup, apa ini akan terjadi?" Pamanku jawab cepat. "Ayahmu tidak pandai mengelola." Ibu menunduk. Dan saat itu, aku mengerti. Ayah tidak hanya kehilangan bisnisnya. Namanya sedang dihapus perlahan. Aku melangkah mundur dari teras. "Baik," kataku pelan. "Kalau begitu, kita lihat saja nanti." Pamanku tersenyum tipis.
Kamu masih terlalu kecil untuk mengerti permainan besar, Gak. Aku membalas senyum itu. Mungkin. Aku pergi tanpa teriak, tanpa ancaman. Tapi kali ini, aku tidak lagi tersesat. Aku mulai melihat polanya. Aku tidak diusir karena tidak punya apa-apa. Aku diusir karena mereka ingin memastikan aku tidak punya posisi. Dan sejak hari itu, aku berhenti menjadi korban. Aku mulai menjadi pengamat. Karena dalam permainan keluarga, yang paling berbahaya bukan yang paling kuat, tapi yang paling sabar membaca papan catur. Kos kecil itu menjadi saksi perubahan paling sunyi dalam hidupku. Tidak ada lagi Arga yang emosional. Tidak ada lagi Arga yang datang ke rumah dengan harapan dipeluk. Yang tersisa hanya satu hal, rasa ingin tahu. Malam-malamku tidak lagi diisi kesedihan, tapi dokumen. Salinan perjanjian utang ayah, fotokopi sertifikat rumah, catatan lama yang pernah ayah tunjukkan sambil berkata, "Baca baik-baik, Ga. Jangan pernah tanda tangan kalau belum paham." Aku membaca ulang klausul itu. Jika pihak pemberi pinjaman mengambil alih sertifikat sebagai jaminan, hak milik akan kembali kepada ahli waris sah apabila kewajiban lunas sebelum 5 tahun. 5 tahun. Aku menghitung tanggalnya. Masih tersisa 2 tahun lagi sebelum batas itu. Artinya, rumah itu belum sepenuhnya milik pamanku. Ia hanya memegangnya sementara. Aku tersenyum tipis. Keesokan harinya aku menemui seorang notaris tua yang dulu pernah bekerja sama dengan ayah. "Pak, saya ingin memastikan sesuatu." Ia membaca dokumen itu pelan. "Secara hukum, kamu benar. Kalau utang sudah lunas, hak itu kembali padamu. Kalau belum lunas, selama belum 5 tahun, kamu masih punya posisi tawar." Posisi. Kata yang dulu digunakan untuk merendahkanku, kini terdengar berbeda. Aku mulai bekerja tanpa kenal waktu. Gudang siang hari, freelance desain malam hari, belajar properti lewat kursus online gratis. Temanku pernah bertanya, "Kenapa kamu obsesif banget soal rumah itu?" Aku menatapnya lama. Karena mereka pikir aku bodoh. Ia tertawa kecil. "Itu alasannya." "Bukan," jawabku pelan. "Alasan sebenarnya, aku ingin tahu siapa yang benar-benar serakah." Beberapa bulan kemudian, aku mendapat kabar dari tetangga lama. "Pamanmu sering terima tamu investor." Investor. Jadi benar. Rumah itu bukan diselamatkan. Rumah itu disiapkan untuk dijual. Aku kembali ke depan pagar suatu sore. Tidak masuk, hanya berdiri. Pamanku melihatku dari dalam mobil. Ia turun. "Kamu lagi?" Suaranya dingin. "Aku cuma lewat." "Jangan sering datang, ini bukan tempatmu lagi." Aku menatap papan nama kecil di depan rumah. Namanya terpampang di sana. 5 tahun belum lewat, kataku pelan. Wajahnya menegang. "Kamu masih memikirkan itu?" "Harusnya Om juga." Ia mendekat, menurunkan suara. "Kamu tidak punya uang untuk menebusnya." "Belum," jawabku tenang. Ia senyum meremehkan. "Kamu pikir hidup ini soal membaca klausul. Aku pikir hidup ini soal siapa yang lebih sabar." Kami saling menatap. Ia yakin aku tidak akan mampu. Dan mungkin itu kesalahannya terbesar. Setahun berlalu. Bisnis kecil renovasiku mulai berkembang. Aku sengaja mengambil proyek kecil di kompleks sekitar rumah itu. Bukan kebetulan. Strategi. Aku ingin tahu nilai pasarnya. Aku ingin tahu siapa yang tertarik. Aku ingin tahu kelemahannya. Suatu malam, aku menerima pesan dari notaris. Utang itu sudah hampir lunas.
Hampir. Aku tersenyum dalam gelap. Permainan ini bukan tentang emosi lagi. Ini tentang waktu. Aku tidak menyerang, tidak menuntut. Aku membiarkan pamanku merasa aman. Karena orang yang merasa aman seringkali lengah. Dan saat ia lengah, aku sudah siap. Bukan untuk merebut dengan marah, tapi untuk mengambil kembali dengan legal. Karena kali ini aku tidak datang sebagai anak yang diusir. Aku datang sebagai orang yang mengerti papan catur. Dan bidak terakhir yang belum ia hitung adalah aku. Hari itu, aku tidak datang sebagai Arga yang dulu berdiri di teras dengan koper. Aku datang dengan jas rapi, map hitam di tangan, dan senyum yang jauh lebih tenang daripada milik pamanku dulu. Rumah itu terlihat lebih mewah. Cat baru, pagar otomatis, taman lebih tertata. Tapi bagiku, itu tetap papan catur. Pamanku duduk di ruang tamu ketika aku masuk. Ia tidak terkejut. "Kamu makin sering ke sini," katanya dingin. "Aku suka properti bagus," jawabku santai. Ia tersenyum tipis. "Ini bukan properti yang bisa kamu sentuh." Aku duduk tanpa diminta. "Om yakin?" Ia menyandarkan tubuhnya. "Langsung saja. Kamu mau apa?" Aku membuka map hitam perlahan. Salinan pelunasan utang, klausul pengembalian hak, legal opinion terbaru dari notaris. Wajahnya berubah, tapi cepat kembali datar. "Ini belum 5 tahun," katanya. "Betul, dan utang sudah lunas sebelum jatuh tempo." Ia diam. "Apa Om tahu artinya?" tanyaku pelan. "Jangan mengancam," katanya menahan emosi. Aku tidak mengancam. Aku hanya membaca. Suasana ruang tamu menjadi berat. Ibu keluar dari dapur. Wajahnya tegang. "Ada apa lagi, Ga?" "Aku hanya ingin memastikan hak ayah tidak hilang." Pamanku berdiri. "Rumah ini aku yang selamatkan." Suaranya mulai meninggi. "Kalau bukan karena aku, bank sudah menyita." Aku tahu. Dan aku berterima kasih. Ia terdiam sejenak. Mungkin tak menyangka jawaban itu. Tapi menyelamatkan bukan berarti memiliki. Ia menatapku tajam. "Kamu mau bawa ini ke pengadilan?" Aku tersenyum kecil. "Kalau aku mau, reputasi Om bisa terganggu. Investor Om mungkin akan berpikir 2 kali. Ia menggenggam tangan. "Kamu berani." "Tidak," jawabku pelan. "Aku hanya siap." Hening panjang. Lalu aku mengeluarkan satu dokumen terakhir. "Ini penawaran." Ia mengernyit. "Aku ingin membeli rumah ini." "Beli?" Suaranya setengah tertawa, setengah marah. "Ini rumah keluarga." "Betul." "Dan aku keluarga." Idu memandangku. Wajahnya berkaca-kaca. "Kenapa kamu lakukan ini, Ga?" Aku menatapnya. "Karena dulu, aku pergi bukan karena aku salah, tapi karena aku dianggap tidak bernilai." Pamanku menatapku dengan campuran marah dan tidak percaya. "Kamu pikir ini balas dendam?" Aku berdiri perlahan. "Kalau ini balas dendam, aku sudah membawa surat gugatan. Tapi aku datang membawa cek." Ia terdiam. "Kamu tidak akan sanggup membayar," katanya mencoba terakhir kali. Aku menyebut angka. Angka yang membuatnya membeku. "Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu?" tanyanya pelan. "Dari tempat yang sama, Om pikir aku tidak akan pernah sampai." Sunyi. Aku melanjutkan. "Om punya 2 pilihan. Jual padaku secara terhormat,
Atau biarkan pengadilan memutuskan siapa ahli waris sah. Ibu menangis pelan. Pamanku akhirnya duduk kembali. Untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan di matanya. "Kamu berubah," katanya lirih. Aku menggeleng. Aku hanya berhenti menjadi anak yang kalian kira. Beberapa menit kemudian, ia berkata pelan, "Baik, kita ke notaris." Bukan karena ia kalah, tapi karena ia tahu permainan sudah tidak lagi di tangannya. Saat aku melangkah keluar rumah itu hari itu, rasanya berbeda. Dulu aku keluar dengan koper dan harga diri yang retak. Sekarang aku keluar dengan kontrak penawaran dan posisi yang utuh. Permainan belum selesai. Tapi papan sudah berbalik. Dan kali ini, aku bukan bidak. Ruang notaris itu terlalu terang. Lampu putih membuat semuanya terlihat jelas. Wajah tegang, tangan yang diam-diam gemetar, dan kebohongan yang akhirnya kehabisan tempat bersembunyi. Pamanku duduk di seberang meja. Jasnya rapi, tapi bahunya tidak lagi setegap dulu. Notaris membuka berkas. "Baik, kita lanjutkan proses balik nama." Aku mendengar kalimat itu seperti gema. Balik nama. Puluhan halaman dibalik perlahan. Suara kertas terdengar lebih keras dari seharusnya. Nama pemilik baru. Notaris berhenti sejenak. Arga Mahendra. Aku menghembuskan nafas panjang. Pamanku menunduk, tidak berkata apa-apa. Notaris menyerahkan pulpen. "Silahkan tanda tangan." Tanganku tidak gemetar. Anehnya, hatiku juga tidak melonjak. Aku menandatangani bukan dengan emosi, tapi dengan kesadaran penuh. Setelah selesai, notaris berkata, "Selamat, secara hukum, rumah tersebut kini sepenuhnya milik Anda." Kalimat itu seharusnya terdengar seperti kemenangan, tapi yang kurasakan hanya sunyi. Di luar kantor notaris, ibu berdiri. Ia menunggu sejak tadi. "Kamu benar-benar membelinya?" Suaranya lirih. "Iya, Bu." "Kenapa?" Suaranya pecah. "Apa kurangnya ibu sampai kamu harus melakukan ini?" Aku menatapnya lama. "Bu, dulu waktu aku berdiri di depan pintu dengan koper, ibu bilang itu demi kebaikanku." Ia menunduk. "Hari ini, aku juga melakukan ini demi kebaikanku." Air matanya jatuh. "Apa kamu marah pada ibu?" Aku menggeleng pelan. Marah itu capek. Aku hanya lelah dianggap tidak layak. Pamanku keluar dari gedung. Wajahnya kosong. "Kamu puas sekarang?" Tanyanya datar. Aku menatapnya lurus. "Om tahu, yang paling menyakitkan dari semua ini apa?" Ia tidak menjawab. "Aku tidak pernah ingin rumah ini. Aku ingin tempat pulang." Ia terdiam. "Tapi waktu itu, kalian memilih menyingkirkanku." Sunyi panjang. "Aku tidak menghancurkan Om," lanjutku tenang. "Aku hanya berhenti memberi Om kendali atas hidupku." Ia mengangguk kecil. Untuk pertama kalinya, tanpa arogansi. Beberapa hari kemudian, aku berdiri di depan rumah itu sendirian. Kunci baru di tanganku. Aku membuka pintu perlahan. Aroma cat baru bercampur kenangan lama. Di sudut ruang tamu, aku masih bisa membayangkan ayah duduk membaca koran. Aku berbisik pelan. "Ayah, aku pulang." Tidak ada sorak, tidak ada musik kemenangan. Hanya aku dan rumah yang akhirnya tidak bisa lagi menolakku. Twist yang sesungguhnya, aku tidak membeli rumah itu untuk tinggal. Beberapa bulan kemudian, aku menjualnya. Dan uangnya, aku gunakan untuk membangun rumah baru. Kecil, sederhana, atas namaku. Bukan untuk pamer, tapi sebagai pernyataan paling sunyi. Aku tidak diusir karena aku tidak punya apa-apa. Aku diusir karena mereka mengira aku tidak akan pernah jadi apa-apa. Dan mereka salah. Karena terkadang, kemenangan paling kejam bukan saat kita mengambil kembali apa yang dirampas, tapi saat kita membuktikan kita tidak pernah membutuhkan mereka untuk berdiri utuh. Kadang hidup memang menjatuhkan kita di titik paling rendah,
sampai orang lain merasa berhak meremehkan, mengusir, bahkan menghapus keberadaan kita. Tapi ingat, nilai diri kita tidak pernah ditentukan oleh keadaan, harta, atau pandangan mereka yang memandang rendah. Diusir bukan berarti tidak layak. Diremehkan bukan berarti gagal. Justru dari luka itulah sering lahir kekuatan yang tak pernah kita sadari sebelumnya. Cerita ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang harga diri, tentang bangkit tanpa perlu menjatuhkan, tentang membuktikan tanpa harus berteriak. Jika kamu pernah berada di posisi diremehkan, jangan patah. Diamlah, bangun dirimu, dan biarkan hasil yang berbicara. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang yang membutuhkan cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya.